Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pengujian sistem pengendalian internal pemerintah dengan saya penyaji yang pertama Retno Sari Widyastuti, lalu penyaji yang kedua Vivi Fauziana, dilanjutkan penyaji yang ketiga Ismi Putri Amalia, dan pengaji yang terakhir adalah Deviani. Di sini saya sebagai penyaji yang pertama akan mempresentasikan mengenai pengertian SPI, SPIP, dan juga tujuan serta manfaat. Teman-teman bisa sambil menyimak PPT yang telah dibagikan oleh kelompok kami. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SPI itu sendiri. SPI atau kepanjangan dari Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan dari organisasi melalui suatu kegiatan. Hal ini disampaikan dan ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Butir 1. Lalu, lebih mengerucut lagi, yang akan kita bahas pada hari ini adalah SPIP atau kepanjangan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Nah, di sini dijelaskan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Butir 2 bahwa SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, teman-teman semua, kita sering mengetahui di dalam SPIP pasti akan ada BPKP. Nah, teman-teman juga tahu kan BPK dan BPKP. Apa sih bedanya BPK sama BPKP? Gini teman-teman, kalau BPKP itu adalah pengawas internal dari pemerintah itu sendiri, sedangkan BPK itu adalah pengawas eksternal yang sifatnya itu mengawasi setelah kejadian kayak gitu. Sedangkan BPKP itu mereka ikut membangun, mereka ikut memberikan suatu sumbangsi ide dan berusaha mengkoordinir kinerja dari pemerintah itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dan juga manfaat dari adanya SPIP? Kenapa sih banyak sistem-sistem audit itu lebih melihatkan adanya bagusnya pengendalian internal dan standar-standar mengenai pengujian internal itu sendiri? Gini teman-teman, pada slide selanjutnya saya jelaskan adanya tujuan SPIP itu ada 4, yaitu yang pertama untuk menghasilkan data dan juga informasi yang handal. Hal ini kenapa? Karena tanggung jawab dari kinerja pemerintah itu sendiri itu bersifat vertikal dan juga bersifat horizontal. Oleh karena itu, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih di atasnya atau yang memiliki pangkat di atasnya, dan mereka juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua, menjaga harta kekayaan dan juga catatan organisasi. Nah, kita tuh diamanahi, diberikan sumbangsi dana dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan dari dana tersebut itu harus akuntabel, harus transparan, harus efektif, harus ekonomis. Dana itu tersalurkan kemana? Dana itu digunakan untuk apa? Dana itu berasal dari mana? Nah, itu perlu adanya sistem pengendalian internal yang bagus. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan juga operasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adanya CCTV, barcode, dan juga fingerprint. Terus ada juga supervisor yang diberikan penghargaan oleh atasannya atas kinerjanya itu karena meningkatkan efisiensi operasi. Hal itu kenapa? Karena ketika efisiensi itu mampu tercapai, ekonomis itu mampu tercapai, maka penggunaan budget anggaran itu mampu tersalurkan dengan baik kayak gitu. Jadi tidak berlibet kayak gitu. Nah, yang keempat itu mendorong ketaatan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Adanya SPIP yang telah ditetapkan oleh BPKP itu bukan tanpa alasan. Semua ditetapkan atas dasar kajian-kajian yang memiliki manfaat keberlanjutan untuk entitas itu sendiri. Oleh karena itu, sistem ini apabila sesuatu yang telah ditetapkan, tujuan yang sebelumnya telah disetujui tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mempengaruhi tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan gitu. Jadi di sini tujuan dari SPIP berusaha buat mengontrol dan mendorong adanya kebijakan material yang telah ditetapkan
oleh manajerial itu benar-benar dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana lain kayak gitu. Nah, yang ketiga, di sini saya membahas mengenai manfaat SPIP. Kenapa sih harus ada SPIP? Kenapa sih kita tuh mengkaji adanya SPIP? Padahal di sini SPIP tidak berperan langsung kayak gitu. Pasti teman-teman akan bertanya kayak gitu kan. Nah, di sini ada dua manfaat yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mendeteksi terjadinya kesalahan, mismanagement, dan fraud dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Semakin besar suatu entitas yang dikelola, semakin banyak dana yang dikelola, maka tingkat materialitas melakukan kesalahan, kesengajaan itu akan semakin tinggi kayak gitu. Di sini yang pertama itu kesalahan ya, jadi sesuatu yang tidak disengaja kayak gitu. Di sini manfaat dari SPIP itu berusaha untuk mengontrol hal itu kayak gitu. Nah, yang kedua itu membantu mengamankan aset terkait dengan kecurangan, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan. Nah, sebelumnya kita udah netapin nih tujuan buat pemerintah mengalokasikan dananya ini untuk ini. Nah, tapi di dalam kenyataannya adanya distribusi dana tersebut ada korupsi dan lain sebagainya, dan adanya pemborosan dana yang tidak ekonomis. Nah, disinilah peran STIP itu sendiri. Cara kontrol mereka tuh seperti apa? Cara mereka untuk meminimalisir adanya pemborosan dan penggunaan dana yang tidak sesuai itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua, ketiga, dan ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.